Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Supriyanto dari Fakultas Teknik di Program Studi Teknik Mesin dengan NIM 41321010049. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu kimia industri dengan judul aplikasi pirolisis kromatografi gas atau spektrometri massa untuk identifikasi bahan polimer dalam analisis kegagalan di industri otomotif. Selanjutnya, meningkatnya penggunaan bahan polimer dalam industri otomotif membutuhkan metode sensitif dan andal untuk analisisnya. Untuk analisis kegagalan pada kendaraan bermotor, sering ada kurangnya informasi tentang komponen itu sendiri, seperti komposisi kimia, ketahanan suhu, kemungkinan kontaminan, atau sifat mekanik. Selanjutnya, ada teknik yang digunakan. Yang pertama, teknik analisis tradisional. Teknik analisis tradisional yang digunakan untuk karakterisasi polimer atau kopolimer seperti analisis thermal atau TA dan spektroskopi inframerah transformasi Fourier terbatas atau tidak cukup sensitif untuk menunjukkan perubahan struktur dan disfungsi yang dihasilkan dari bahan bekas. Yang kedua yaitu teknik pirolisis analitik. Metode pirolisis menghilangkan kebutuhan untuk prapengobatan dengan melakukan analisis langsung pada sampel polimer padat atau kopolimer. Unit pirolisis terhubung langsung ke port injektor kromatografi gas. Gambar 1 dan 2 aliran gas pembawa inert seperti helium pirolizat ke dalam kolom kapiler silika yang menyatu yang dipasang di termostat kromatografi gas atau GC. Selanjutnya sampel yang digunakan yaitu fouling dan serat dari silinder hidrolik yang gagal serta membran karet silinder hidrolik baru dan tertekan secara operasional dari industri otomotif digunakan dalam penyelidikan. Selanjutnya instrumentasi dan kondisi analitis. Pada aparat yang pertama, pyrolyzer terhubung ke kromatografi gas Trace 2000 atau Thermoquest atau CE Instruments yang ada di Milan, Italia dengan spektrometer massa quadrupole Voyager atau Thermoquest atau Finnegan Maslab Group yang ada di Manchester, Inggris yang dioperasikan dalam mode ionisasi dampak elektron yaitu EI. Yang kedua, pyrolyzer terhubung ke kromatografi gas 7890A dengan spektrometer massa quadrupole seri 5975C atau Agilent Technologies Inc. Santa Clara CA/AS yang dioperasikan dalam mode ionisasi dampak elektron yaitu EI. Kolom kapiler GC silika yang menyatu sepanjang 60 meter ID dengan ID 0,25 mm dengan fase stasioner dB-5 ms, ketebalan film 0,25 im atau J dan W. Digunakan helium grade 5.0. Digunakan sebagai pembawa kondisi kromatografi gas adalah sebagai berikut. Kondisi kromatografi gas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada suhu terprogram kolom kapiler dari 60 C yaitu 1 menit tahan pada 7 Celcius minimal 1 hingga 280 Celcius
bertahan hingga akhir analisis. Dan tekanan helium terprogram dari 122,2 kPa atau 1 menit bertahan pada 7 kPa minimal 1 hingga 212,9 kPa atau tahan hingga akhir analisis. Yang kedua, suhu terprogram kolom kapiler dari 75 Celcius dengan 1 menit tahan pada 7 Celcius minimal 1 hingga 280 Celcius tahan hingga akhir analisis. Dan tekanan helium terprogram dari 122,2 kPa dengan 1 menit bertahan pada 7 kPa minimal 1 hingga 212,9 kPa hingga tahan akhir analisis. Selanjutnya ada kondisi analisis. Suhu injektor split atau speedless adalah 250 Celcius dan rasio split adalah 20:1. Suhu jalur transfer adalah 280 Celcius. Suhu sumber ion MsEi disimpan pada 230 Celcius. Ionisasi terjadi dengan energi kinetik dari elektron yang berdampak dari 70 eV. Suhu quadrupole adalah 150 Celcius. Spektrum massa pada dan kromatogram yang direkonstruksi arus ion total diperoleh dengan pemindaian otomatis dalam tentang massa Z35 sampai 750 U. Data pirolisis GC atau MS diproses dengan perangkat lunak ChemStation Agilent Technologies dalam perpustakaan spektrum massa NIS 05. Contoh aplikasi 1. Dalam peristiwa kerusakan adalah untuk menyelidiki mengapa beberapa komponen kendaraan bermotor dalam uji coba lapangan dan di bangku uji gagal. Gambar 3 menunjukkan fouling pada dinding silinder hidrolik yang gagal oleh kebocoran antara ruang tekanan atas dan bawah. Inilah pertanyaannya, komponen mana, segel, tekanan, atau media uji? Piston yang melakukan fouling. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggosok permukaan yang terkena dengan wol kaca atau kuarsa. Dan pirolisis berikutnya dari wol kaca yang diresapi pada 700 Celcius diikuti oleh analisis GC atau MS. Gambar 4 contoh aplikasi. Gambar 4 menunjukkan kromatogram pirolisis GC atau MS yang diperoleh fouling dari silinder hidrolik. Diidentifikasi dengan bahan referensi dan dengan bantuan perpustakaan spektrum massa NIST 05 sebagai campuran poli. Dikecualikan awalnya diduga karet nitril terhidrogenisi HNBR. Dari mana cincin penyegelan dibuat? Dalam pirolizate dari fouling tidak ada produk pirolisis diidentifikasi RT, yaitu waktu retensi dari HNBR seperti metasrilonitril, anilin, bezonitril, dan tolunitril. Kehadiran N-alkena dan N-alkana berat dalam pirolisis adalah karakteristis untuk pirolisis minyak mineral atau oli motor. Contoh aplikasi yang kedua dalam kasus berikutnya adalah mengklarifikasi mengapa salah satu membran dari silinder hidrolik dari industri otomotif menunjukkan sifat yang buruk dan retak. Kami telah menganalisis membran yang berfungsi dengan baik dan buruk.
Gambar di bawah ini keduanya diidentifikasi sebagai poliakrylonitril kobutadiena atau karet nitril berdasarkan produk dekomposisi seperti 1,3 butadiena, akrylonitril, metasylonitril, benzena, tolena, citrena, benzonitril, dan tolunitril. Pada fitur utama pirolisis karet nitril adalah pembentukan monomer 1,3 butadiena atau puncaknya 1, RT 7,16 per menit dan akrylonitril puncak 2 RT dengan 7,39 menit. Kehadiran benzonitril puncak 7 RT sama dengan 12,26 menit. Dalam piagram juga merupakan karakteristik untuk pirolisis karet nitril. Zat lain yang muncul telah diidentifikasi sebagai produk dehidrasi termal dari aditif karet nitril. Spektrum massa yang diperoleh dalam mode penindaian penuh dan struktur kimia yang sesuai. Benzotiazol yang diidentifikasi puncak 11 RT 16,95 menit telah dibentuk oleh dehidrasi termal 2 mercaptobenzotiazole atau MBT. 2 mercaptobenzotiazole digunakan sebagai akselerator vulkanisasi. Selanjutnya, kesimpulan kali ini pirolisis analitik kromatografi gas atau spektrometri massa telah terbukti sebagai teknik yang berharga untuk analisis dan identifikasi bahan polimer organik dalam analisis kegagalan di industri mobil. Teknik ini memungkinkan analisis langsung dari jumlah sampel yang sangat kecil, 5-200 Lg, tanpa perlu persiapan sampel yang memakan waktu. Hasil analisis yang diperoleh kemudian digunakan untuk pemecahan masalah dan tindakan perbaikan dari proses teknologi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan kata atau kelebihan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.